Shalom saudara, welcome to church. Kembali lagi kita berkumpul di ibadah online GPSI Jakarta di tanggal 25 Oktober 2020. Tidak terasa kita semakin mendekati dari akhir tahun 2020. Karena itu saya percaya kita ingin semakin kuat di dalam Tuhan dan menang menghadapi akhir tahun ini. Dan demikian juga kita memasuki sesi terakhir dari seri khotbah di bulan Oktober, yaitu menang berkemenangan di dalam Tuhan. Namun sebelumnya izinkan saya memberikan beberapa pengumuman untuk jemaat Tuhan. Yang pertama, minggu depan kita akan tetap beribadah secara online di tanggal 1 November 2020, yang berarti minggu depan juga adalah minggu pertama dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Untuk jemaat Tuhan bisa mempersiapkan roti, crackers, atau apapun yang melambangkan tubuh Kristus, dan minuman apapun, sirup, teh yang akan melambangkan darah Kristus, dan kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama di rumah kita masing-masing. Selain itu juga, minggu depan juga akan diadakan ibadah sekolah minggu yang diadakan secara live setiap minggunya di jam 11 pagi, dan linknya dapat dilihat di link deskripsi box video-video di channel YouTube Gereja GPSI Jakarta. Selain itu juga kita tetap ingin berdoa untuk keadaan COVID-19 yang sampai saat ini kita masih tangani. Kita berdoa untuk pemerintah supaya dapat menemukan jawaban yang secepatnya. Kita berdoa untuk vaksin-vaksin yang berusaha ditemukan, dan kita juga berdoa untuk setiap keluarga kita untuk dapat tetap dalam keadaan sehat. Dan kita juga mau ambil bagian untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, tidak keluar jika tidak dibutuhkan, dan yang pasti kita terus menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan. Dan yang terakhir, untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan maupun persembahan persepuluhan, dapat memberikan persembahan tersebut atau persembahan persepuluhan tersebut di rekening yang akan tertera di bawah ini. Demikian pengumuman untuk hari ini, dan hari ini kita akan mendengarkan ibadah firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Rudy Nainggolan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke ibadah. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita berkumpul bersama-sama di hari Minggu. Mari kita sama-sama muji dan menyembah Tuhan. Amin. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive.
Masih kita semangat memuji Tuhan. Amin saudara. Dan sebentar kita akan masuk ke dalam ruang yang kudus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita persiapkan pikiran kita. Mari kita sama-sama fokus untuk menyembah Tuhan. Thank you Lord. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. We worship You. Kami sembahkan Engkau baik Tuhan. Thank You Lord. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan namanya. We worship You. Yesus. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi. Sekali lagi kita nyanyikan, Kau layak disembah, Kau Raja segala raja. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, Kau besar. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
mengucap syukur Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Engkau terlebih besar lagi dari masalah kami. Apapun persoalan kami Tuhan, terlebih lagi dalam kondisi sekarang memang terasa sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kita Tuhan. Setiap dari kita apapun masalah kita Tuhan, asalkan kami percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah setiap hati kami, pikiran kami, agar kami mau menjadi pendengar-pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu, biarlah semua yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan setiap dari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Salam saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa, atas kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Sampai saat ini pun Tuhan mengizinkan kami untuk terus beribadah secara online dan mendengarkan firman-Mu juga melalui online. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah pemberitaan firman ini, mengurapi kami semua, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, sama-sama diberkati. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan Oktober ini kita masih tetap dengan tema hidup yang berkemenangan. Dan minggu yang terakhir ini, minggu keempat, saya menyampaikan dengan tema memenangkan pertandingan iman. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Yang pertama dari 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Kemudian yang kedua 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan 8. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kemudian 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan 8. Bagaimana Paulus menjelaskan apa yang sudah dikatakan dalam surat yang pertama kepada Timotius. Dan mari kita lihat 2 Timotius pasal 4 ini ayat ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan, dua hal ini telah kita sama-sama dengarkan bagaimana Paulus mengingatkan Timotius yang sudah dipanggil di dalam Tuhan. Dia adalah bapaknya seorang Yunani yang tadinya bukan orang percaya tapi telah menjadi percaya, khususnya Timotius ini, dan ibunya adalah orang Yahudi. Dan dia sudah dipanggil oleh Tuhan dalam masa mudanya. Dia telah dipakai Tuhan, dan Paulus mengingatkan dia bahwa dalam hidup ini bagaikan kita dalam pertandingan iman. Dan saya percaya itulah yang kita alami, saudaraku. Apa yang dikatakan firman Tuhan juga di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21, saudaraku. Di situ dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana
Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara lihat bahwa memang siapa yang menang dalam pertandingan, yaitu pertandingan iman ini, mereka lah yang akan mendapat hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Nah, untuk itu saya melihat, saya mencatat ada 4 hal bagaimana memenangkan firman Tuhan di dalam Alkitab ini, saudaraku. Mari kita lihat satu persatu. Luar biasa firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana Paulus menguraikannya. Yang pertama kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bayangkan saudaraku, Paulus memberikan analogi untuk menjadi juara, yaitu yang mendapatkan hadiah, itu adalah orang yang bertanding harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi kalau kita melihat saudaraku, artinya kita diminta dalam pertandingan iman ini supaya kita mengikuti peraturan-peraturan. Artinya kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama bertanding menurut peraturan yang berlaku. Itu dia. Nah, kalau kita lihat 2 Timotius pasal 2 ini saudaraku, kalau saudara baca perikopnya di situ, yaitu berbicara tentang siap menderita dalam pertandingan, yaitu pertandingan iman ini. Bahkan Paulus berkata seorang prajurit tidak memperdulikan dirinya supaya ia berkenan kepada komandannya, kepada pimpinannya. Ayat sebelumnya saudaraku. Nah, oleh karena itu kita sebagai olahragawan dalam pertandingan iman ini, kita mengikuti yaitu peraturan yang berlaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, dalam hal ini saya menyampaikan 2 hal dalam kita bertanding menurut peraturan yang berlaku ini. Yang pertama, firman Tuhan adalah peraturan yang harus kita ikuti. Nah, kalau kita mengikuti firman Tuhan, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat 8. Sebelum Yosua memimpin, menerima estafet menggantikan Musa membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, seperti kita yang sedang berjalan menuju tanah Kanaan, yaitu surgawi, saudaraku. Apa firman Tuhan yang dikatakan baginya? Demikianlah, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, dengan jelas, kalau kita berjalan dalam pertandingan iman ini mengikuti firman Tuhan, kita akan berhasil, saudaraku. Yang kedua, saya mau mengajak kita dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 di situ, saudaraku. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25, saudaraku. Ini temanya di sini adalah orang Samaria yang murah hati. Saya akan bacakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Saudara perhatikan, untuk mencobai Yesus katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Seperti tujuan kita, saudaraku, dalam pertandingan iman ini, untuk merebut hidup yang kekal itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?"
Ayat 27, orang itu berkata, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28, saudaraku, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi perbuat sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, saudaraku. Haleluya, engkau akan hidup. Jadi jelas, saudaraku, bahwa dalam pertandingan iman yang kita jalani ini adalah kita mengikuti, yaitu bertanding menurut peraturan yang berlaku, yaitu firman Tuhan. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka harus berperang menghadapi orang-orang penghuni-penghuni yang mereka lintasi. Mereka dihambat dan mereka memeranginya, mereka menang. Terus maju, terus sampai menuju tanah Kanaan. Demikianlah hidup kita ini, saudaraku. Kita akan terus maju, kalaupun banyak hantangan yang menghambat kita. Kalaupun ada hal-hal yang akan menghambat iman kita, kita akan maju terus bersama dengan Tuhan, saudaraku. Amin, haleluya. Dan kita akan berebut hidup yang kekal seperti apa dikatakan firman Tuhan tadi, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12 itu. Nah, bertanding menurut peraturan yang berlaku ini, saudaraku, hal yang kedua mau sampaikan adalah dalam pertandingan iman ini yang menjadi lawan kita siapa? Iblis. Jadi dalam pertandingan iman ini yang menjadi lawan kita itu adalah iblis, saudaraku. Mari kita lihat, ini katakan firman Tuhan, 1 Petrus 5 ayat ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Siapa? Si iblis. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jelas, saudaraku, dalam pertandingan iman ini yang menjadi lawan kita utama itu adalah iblis, saudaraku. Haleluya. Oleh karena itu kita harus mengenal dulu siapa lawan kita, baru kita bisa mengalahkan lawan itu. Dan sekarang kita sudah tahu lawan kita adalah iblis, saudaraku. Nah, untuk mengalahkan lawan, saudaraku, kita perlu mengetahui kekuatan lawan. Itu jelas. Kalau saudara berdiskusi dengan seorang pelatih, kalau seorang pelatih mau bertanding, dia harus tahu dulu siapa lawannya. Dia akan mencoba mempelajari apa yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi kekuatan lawan itu. Demikianlah juga kita, saudaraku. Nah, untuk itu mari kita pelajari firman Tuhan, saudaraku. Apa yang menjadi kekuatan iblis? Nah, kekuatan iblis adalah hanya dengan menggoda manusia. Perhatikan, dia hanya bisa menggoda. Iblis itu tidak berkuasa atas dirimu, dia hanya menggoda kita. Mari, saya ajak kita membaca firman Tuhan. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-14. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Saudara perhatikan, manusia pertama jatuh dalam dosa adalah karena digoda oleh iblis. Apa godaan yang terjadi, saudaraku? Dia mengatakan, kalau engkau memakan buah ini, engkau akan seperti Allah. Coba. Jadi, senjata iblis untuk membuat orang berdosa, saudaraku, menggoda. Bukankah Yesus juga digoda oleh iblis, saudaraku? Kalau engkau menyembah aku akan memberikan dunia ini. Lihat, saudaraku. Seringkali banyak orang jatuh di dalam dosa karena godaan-godaan yang datang ini. Dan dikatakan tadi, iblis lawan kita itu
seperti singa yang mengaum, yang siap menerkam, yang sedang menggoda saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku, lawan kita adalah iblis ini. Kita tahu kekuatannya adalah dengan menggoda. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 13, di situ dikatakan, mari kita baca. Kejadian pasal 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat itu, kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Artinya apa? Dia digoda, diperdayakan. Jadi bahwa Hawa mengatakan bahwa dia diperdayakan, saudaraku. Hati-hati, saudaraku, agar kita tidak diperdayakan oleh dunia ini, digoda oleh iblis dan kita diperdaya. Tidak boleh, saudaraku. Untuk mengalahkan iblis, maka pakailah seluruh perlengkapan Allah. Minggu lalu khotbah kita dengar sudah membahas itu, saudaraku. Untuk memakai Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Semua senjata perlengkapan Allah. Tapi ingat, saudaraku, ketika Yesus digoda, dicobai oleh iblis, saudaraku, minggu pertama dalam bulan ini saya menyampaikan bahwa senjata yang dipakai oleh iblis itu adalah firman Tuhan. Lukas pasal yang keempat ayat 4, 8, 12, saudaraku. Ada tertulis Yesus selalu melawan iblis dengan firman Tuhan. Jadi saya pastikan, saudaraku, jika saudara mau dalam pertandingan iman ini, mau mengalahkan tipu daya iblis itu, saudaraku, pakai firman Tuhan dan jangan engkau melanggar firman Tuhan. Turuti firman Tuhan, itulah senjata yang paling ampuh, saudaraku. Haleluya. Yang kedua, dalam pertandingan iman ini, saudaraku, bagaimana kita memenangkan pertandingan iman ini? Mari kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara perhatikan. Jadi yang mau sampaikan di sini, poin yang kedua adalah dalam memenangkan pertandingan iman ini adalah yaitu mampu mengendalikan diri sendiri. Kalau tadi dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal, saudaraku. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri kita. Dengan jelas ayat ini menunjukkan bahwa dalam pertandingan yang kita jalani ini, yaitu pertandingan iman ini, kita harus menguasai diri dalam segala hal dikatakan. Artinya apa? Jangan sampai ada hal-hal khususnya yang dari luar mengganggu saudara dalam pertandingan iman ini. Jadi menguasai diri yang dimaksud di sini adalah tidak dipengaruhi lingkungan luar. Nah, untuk itu saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, supaya dalam pertandingan iman ini kita fokus dalam pertandingan. Fokus dalam pertandingan iman ini dalam hidup kita ini, saudaraku. Apa yang menjadi fokus kita sekarang ini dalam pertandingan iman ini? Yaitu, saudaraku, kumpulkanlah hartamu di sorga. Fokus kita sekarang ini adalah mengumpulkan harta kita di sorga. Matius 6 ayat 19-20 saya akan bacakan, saudaraku. Saudara perhatikan firman Tuhan ini, luar biasa. Matius 6, saudaraku. Apa dikatakan di sini? Matius 6 mulai ayatnya yang ke-19. Haleluya. Ayat 19, demikianlah firman Tuhan.
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Saudaraku, perhatikan bahwa fokus kita hidup sekarang ini adalah mengumpulkan harta di sorga. Saudaraku, kalau kita diminta mengumpulkan harta di sorga, apa sih maksudnya, Pak Pendeta? Apa sih maksud firman Tuhan ini? Perlu kita pelajari, saudaraku. Mengumpulkan harta di sorga itu maksudnya apa? Mari kita buka ayatnya. Mari kita buka, saudaraku. Ayatnya yang diambil dari 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 18, saudara perhatikan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya, itu hidup yang kekal itu. Jadi inilah mengumpulkan harta itu, mengumpulkan harta di surga. Apa itu, saudaraku? Yaitu berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, kalau saudara masih kurang dalam hal ini, perbanyak, saudaraku, supaya banyak hartamu di surga. Haleluya. Berbuat baiklah, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, saudaraku. Kalau saudara diberkati Tuhan luar biasa, bagikan itu untuk orang-orang, anak-anak Tuhan, bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Yang kedua, dalam mampu mengendalikan diri ini, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Yang kedua sangat penting, memiliki mental bertanding atau fighting spirit istilahnya, saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia ini. Yohanes 16 ayat 33. Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia ini. Artinya, saudaraku, bahwa Yesus mampu, bisa mengalahkan dunia ini. Maka oleh karena itu kita pun harus mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Minggu pertama saya sudah sebut ini. Bagaimana kita mengalahkan dunia ini? Yaitu dengan iman kepada Kristus. Jadi kalau Yesus sudah mengalahkan dunia ini, maka pengikut Kristus, yaitu saudara dan saya, pun harus mampu mengalahkan dunia itu. Dengan apa? Dengan iman di dalam Kristus. Dan itulah yang sekarang kita hadapi, pertandingan iman ini, saudaraku. Jadi saudara harus memiliki mental bertanding, fighting spirit, saudaraku. Dalam olahraga ini penting sekali. Saudara jangan kalah sebelum berperang. Dan banyak orang seperti itu. Kalau dia tidak punya fighting spirit, mereka akan kalah. Saya mau kasih contoh, saudaraku. Saya ingat betul ini, saudaraku, dari teman saya ini. Saya nggak tahu, dia sendiri yang berkata begini. Teman saya ini ada namanya Pak Tejo, di kompleks kami, saudaraku. Dia pintar main pingpong. Dan pasangannya ada waktu itu Pak Frankie. Pasangannya ini kalau saya main sama dia pingpong, saya kalah. Nah, mereka selalu main sampai final saja. 3 kali berturut-turut tiap tahun dalam pertandingan 17-an Agustus, saudaraku. Mereka selalu kalah. Lalu akhirnya dia bilang setelah kalah itu, tahun depan saya mau pasangan dengan Pak Rudi Nenggolan. Pak, sebutan saya Pak Nenggolan. Kenapa? Padahal kemampuan saya di bawah teman saya ini. Tapi dia bilang, Pak Nenggolan ini, dia punya mental bertanding. Atau mental juara, saudaraku. Mental bertanding. Dan terbukti memang kami menang dan mengalahkan lawan yang sama, saudaraku. Wah, disitulah, saudaraku, banyak orang belajar bagaimana mental bertanding itu penting, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa bagaimana Yesus sudah mengalahkan dunia ini, maka saudara juga harus percaya saudara mampu mengalahkan dunia ini. Katakan amin. Yes, saudaraku. Nah, di dalam Yesus, saudaraku, kita dapat mengalahkan dunia ini.
Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Mari kita baca, saudaraku. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara perhatikan, jelas sekali bahwa di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita harus melekat seperti ranting kepada pokok. Yesus itu adalah pokok, saudaraku. Dan jelas sekali, saya mau pastikan saudaraku, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Kalau kita di luar Yesus, saudara akan terbuang. Seperti firman Tuhan tadi kita baca dalam Yohanes pasal 15 itu. Analogi yang lebih jelas lagi saya mau katakan kepada saudara. Kalau kita di luar, ya, seperti pohon itu sendiri, kalau udah tercabut di luar dari bumi, dia melekat, dia akan layu. Seperti ikan di luar air, saudaraku. Keluar dari air, dia akan mati. Saudara juga, kalau saudara di luar Yesus, saudara akan mati. Karena iblis si setan itu akan menangkap saudara. Itulah sebabnya mari kita melekat di dalam Tuhan yang sudah mengalahkan dunia ini. Dan kita pasti bisa mengalahkannya. Amin. Yes, saudaraku. Hal yang ketiga, bagaimana kita memenangkan pertandingan iman ini, saudaraku. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27, demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi hal yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita memenangkan pertandingan iman ini adalah giat berlatih. Nah, kalau kita melihat, saudaraku, orang-orang yang sukses dalam olahraga adalah mereka adalah yang rajin berlatih, giat berlatih, bahkan mereka melatih dirinya di luar dari jam-jam yang sudah ditentukan seorang pelatih, saudaraku. Nah, untuk itu saya mau menyampaikan dua hal soal berlatih ini. Yaitu yang pertama, apa dikatakan firman Tuhan soal berlatih ini? 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Haleluya. Menjauhkan dari tahyul, dari dongeng-dongeng, saudaraku, tetapi melatih diri lewat beribadah. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, supaya kita melatih diri kita untuk terus beribadah. Artinya rajinlah beribadah, saudaraku. Dalam ayat yang ke-8, kalau saudara baca dari 1 Timotius pasal 4 ini adalah bahwa ibadah itu berguna untuk hidup. Mari kita lihat ayat 8-nya. Ayat 8-nya, saudaraku, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi sangat bermanfaat ibadah itu untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudaraku. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata supaya orang-orang pengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk tidak menjauhi ibadah. Artinya supaya tetap rajin beribadah, saudaraku. Nah, bicara tentang berlatih ini, saudaraku, di samping beribadah itu sebagai latihan bagi kita, tapi saya mau menyampaikan hal yang kedua. Apa dikatakan firman Tuhan? Ibrani pasal 12 ayat 11. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11 dikatakan firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi yang dilatih oleh ganjaran. Haleluya.
Saudaraku, bahwa ganjaran yang Tuhan izinkan, yang Tuhan bahkan berikan kepada kita, itu adalah bentuk latihan kita. Supaya apa? Itu tandanya bahwa Allah sedang menegur kita, supaya kita jangan lagi berbuat yang sama. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, bahwa Allah menegur dan menghajar orang yang dikasihinya. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-11 dikatakan firman Tuhan, jika hukuman tidak dijalankan, maka orang akan cenderung untuk terus berbuat jahat, berbuat tidak baik, saudaraku. Itulah sebabnya, biarkanlah, saudaraku, ganjaran yang datang karena kesalahan kita, karena dosa kita, kita terima itu sebagai sesuatu yang mengingatkan kita untuk berubah dan bertobat, saudaraku. Jadi supaya kita dilatih, melatih diri dengan beribadah, kemudian juga ganjaran yang datang kepada kita bentuk latihan dari Tuhan supaya kita berubah dan kita semakin kuat, saudaraku. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana kita memenangkan pertandingan iman ini, saudaraku. Di samping yang pertama tadi adalah yaitu bertanding menurut peraturan yang berlaku, yang kedua mampu mengendalikan diri, yang ketiga giat berlatih, yang terakhir adalah miliki iman yang sehat. Kalau saudara tidak sehat dalam pertandingan iman ini, imanmu tidak sehat, maka saudara akan kalah. 1 Titus, ya, Titus ayat yang ke-13 berkata, Titus ayat 13 dikatakan firman Tuhan situ, saudaraku, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi dibutuhkan, saudaraku, kesehatan iman dalam pertandingan ini. Maka kita harus menjaga iman kita tetap sehat. Kalau ada yang salah harus kita tegur dengan kasih, saudaraku. Kita pun tadi kalau kita salah ditegur oleh Tuhan, saudaraku. Dan oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan, saudaraku, ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana kita memiliki iman yang sehat ini? Yang pertama adalah berpegang pada ajaran firman Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Kalau saudara membacanya, mari kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat 13. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan firman Tuhan, saudaraku, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus juga Tuhan boleh berjalan dalam kemenangan karena mereka berpegang dengan pengajaran Kristus. Paulus juga demikian. Lalu Paulus menjelaskan kepada orang-orang yang dilayaninya, baik kepada Timotius, kepada jemaat di Galatia, Efesus dan sebagainya, supaya mereka berpegang pada firman Tuhan sehingga mereka akan sehat iman mereka. Kita harus berpegang pada ajaran firman Tuhan, saudaraku. Yang kedua, ya, kita menghindari dari ajaran di luar ajaran Kristus. Ini saja 2 cara ini. Sama kalau kita, saudaraku, memiliki tubuh yang sehat, kita harus memakan makanan yang benar, yang baik. Jangan mendapatkan makanan yang tidak baik. Artinya kita menghindar ajaran yang tidak baik itu, saudaraku. Menghindar dari ajaran di luar dari ajaran Kristus. Roma 16, saya akan bacakan ayat 17-18. Roma 16 ayat 17 dan 18 dikatakan firman Tuhan, saudaraku. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang yang tidak tulus hatinya. Jadi kita harus menghindar, saudaraku, dari hal-hal yang tidak baik. Saya mau katakan kepada saudara, kalau ada pengajaran yang berkata semua agama sama, tidak. Semua agama baik, iya. Tapi semua agama tidak sama. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Katakan amin. Tidak ada keselamatan dalam agama. Kristen pun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus, saudaraku. Jadi ini harus kita pegang. Jangan sampai kita dapat pengajaran hal-hal yang tidak benar, sehingga kita meninggalkan
iman yang benar dalam Kristus hanya karena menganggap sama aja, sehingga kita meninggalkan iman dalam Yesus. Jangan, saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya, saudaraku, dalam pertandingan iman ini kita jalani dan kita menangkan. Amin. Haleluya. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu sampai kapan kita menjalani pertandingan iman ini. Dan biarlah firman ini boleh menguatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami memenangkan pertandingan iman ini. Terima kasih buat gereja mula-mula yang sudah memberkati gereja-Mu zaman dahulu. Dan sekarang biarlah gereja-Mu juga Engkau berkati sehingga boleh menjadi saluran berkat-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mengurapi dan memberkati para hamba-hamba-Mu yang melayani. Baik mereka yang sudah melayani ibadah secara offline maupun online. Seperti gereja-Mu ini, GPC Raden Saleh yang masih online. Biarlah Tuhan mengurapi dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Orang-orang yang melayani lewat pujian Tuhan. Dan seluruh jemaat GPC Raden Saleh dimanapun berada, Tuhan memberkati. Bahkan orang-orang yang mendengarkan firman-Mu lewat daring ini, secara online ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka yang mendengarkan firman-Mu sehingga mereka dikuatkan. Mereka sedang bertanding dalam pertandingan iman ini, saudaraku. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati saudaraku ini semua. Terima kasih Bapa. Lawat kami semua, lawat gereja-Mu di seluruh tanah air ini. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah dalam pandemi yang sekarang ini Tuhan hadir dan Tuhan memberkati para pemimpin kami sehingga mereka boleh menjalankan sesuatu untuk mengatasi pandemi ini dan negara ini boleh berjalan kembali. Tuhan mengurapi dan memberkati para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, seluruh menteri, mereka yang duduk di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat GPC dimanapun berada. Bawalah mereka ke padang rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang. Di sana lapar dan dahaga mereka dipuaskan oleh Gembala kami yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Berkaryalah Engkau terus, biarlah Tuhan memberkati ibadah-ibadah yang kami lakukan terus sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudara bangkit berdiri dan angkatlah tanganmu dan kita mendengarkan doa berkat dan Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaan tanganmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin.